taman wisata alam yang harus dilindungi, ya begitu ada teriakan dihentikan. Bukan udah rame sampai sekian. Tapi pemilik lahan pun merasa benar karena dia memiliki surat-surat lengkap ya. Dari sisi legal standing dia lengkap. Surat mulai dari pelepasan adat ya, dari BPN ada. Dia berani membangun karena dia merasa itu punya hak dia begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya kalau soal itu hal yang sebenarnya pemerintah yang harus melakukan mediasi aktif ya. Bahwa ada penetapan status TWA. Ada persoalan di tingkat masyarakat dengan ada pihak yang telah nomor 6 tahun 2008 ya, itu lingkungan juga pengelolaan lahan itu ada di situ ya. Nomor 6 dan nomor 21 tahun 2008 ada. Tapi kalau pemerintah kota sendiri masih dipertanyakan, adakah regulasi yang bisa kemudian ini tadi diminta dari beberapa pendengar kita ini kan untuk dibawa ke jalur hukum. Ya, karena regulasi kita belum ada gitu loh. Kira-kira kuat tidak gitu? Ya, jadi begini Pak. Kalau dilihat dari status TWA ini kan penetapan menteri ya, tahun 1978. Tentu ada undang-undang tentang KSDA, konservasi sumber daya alam. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut itu tentu ada ketentuan pidananya yang wajib hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah ini yang kedua, yang wajib hukumnya aparat pemerintah itu tunduk dan taat pada keputusan tersebut. Ini tahap asal. Kalau sudah ada penetapan menteri, tentu kan dia harus masuk di dalam yang namanya RT RW Pak. Betul. Ya kan? Jadi harus ini buat masuk. Dengan demikian, kalau ada transaksi, ya, transaksi tanah, ya, itu pertanahan harusnya membatalkan. Pak, mohon maaf, itu nggak bisa. Sudah ada penetapan menteri, ini SK-nya. Itu. Jadi yang pertama yang harus dimintai pertanggungjawabannya adalah BPN. Kalau masyarakat kita ini kan awam, apalagi tidak disosialisasikan apa itu maksud taman wisata alam, ya. Apalagi tidak memberikan edukasi kepada mereka bahwa mangrove ini dia punya daun nih, engkau bisa bikin teh, buah ini engkau bisa bikin ini. Orang Papua itu pintar, pandai mata dia. Jadi Bapak harus berikan contoh. Ini saya bikin teh jadi, saya bikin ini tempat ini dia punya workshopnya ya, tempat kerjanya. Ini kota yang masyarakatnya majemuk, tingkat perputaran uang tinggi, yang dijajankan di sepanjang entrop ini juga macam-macam yang memang menggoda orang-orang di sekitar ini untuk membeli. Karena itu ini harusnya itu dikembangkan, diberdayakan, ada konsep pengembangan masyarakat di sekitar mangrove gitu. Satu, lihat aja Fuk itu mati kan, gak jalan-jalan itu. Siapa yang punya proyek itu? Ya BKSDA dan dinas di seluruh provinsi. Harusnya di situ ada terjadi pendidikan, pengembangan masyarakat untuk pengolahan hasil mangrove. Itu harus ada. Ini kan setelah dibuka itu barang ya, aja itu. Ini kan belum ada pembongkaran. Kan coba bayangkan aja. Misalnya kalau itu sudah berdiri, sudah ada di situ, kemudian terjadi ada kegiatan ekonomi yang tadi saya sebutkan, jalan Pak. Saya ke Timika ketemu masyarakat yang kelola mangrove jadi teh, yang mau pulang sudah dibuat kemas-kemas. Dinas ini kan ada di galerinya Dinas Kehutanan Provinsi. Saya bertanya, kenapa tidak dibuat di sini? Gitu.
Iya. Saya tanya yang waktu itu, kenapa dia suka jalan? Ada soal yang masyarakat ternyata soal ini. Tapi kalau kembali ke soal ini, pertama adalah ada dengan adanya penetapan walaupun belum ada perda di kota Jayapura. Iya. Tapi kalau ada penetapan menteri, dia harus masuk di RT RW. Ketika mengeluarkan sertifikat, BPN itu tunduk dan taat kepada itu. Termasuk yang ini PTC ini. Jadi ini terlalu banyak mafia di kota ini yang harus diberantas gitu loh. Iya. Jadi kamu percaya dengan adanya mafia utama? Ya? Oh iya dong, ada. Bukan oleh tidak Ada, saja. Tadi saya bilang ada penetapan menteri. Iya toh. Ini SK apa? Kapan ini sertifikatnya? Ya 84. Penetapan menteri di 79. Aturannya ini harus masuk di RT RW provinsi dan kota Jayapura. Setelah masuk itu, ketika ada pengajuan sertifikat untuk wilayah itu, BPN sudah tidak boleh mengeluarkan. Itu kalau kita bicara konsisten taat asas. Kalau mau main mafia-mafia, memang banyak orang nggak taat asas gitu. Yang terakhir saya mengingatkan pemerintah kota Jayapura, ngurus kota ini di lingkungannya baik-baik. Karena kota ini sembari membludak, penataan kota kita kurang bagus. Ya, coba lihat tiap hari itu, ya, ini kesempatan jadi saya kasih tahu. Bagaimana itu Abi tiap hari air kalau hujan sedikit, berarti ada tata lingkungan kita yang kurang bagus. Jadi ini kelemahan pertama adalah sepakat untuk proses hukum harus dilakukan. Yang kedua, mediasi aktif pemerintah provinsi dan pemerintah kota terhadap persoalan ini harus dilakukan. Yang beli tanah juga warga negara Indonesia, yang menjual juga adalah warga negara Indonesia. Yang ketiga, yang menetapkan TWA Yotefa juga adalah pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena sekarang, itu harus dimediasi sekarang dan didudukan. Apakah ini kan ada pilihan, bisa non yudisial, bisa yudisial. Pilihan di hukum itu banyak. Sekarang tahulah tadi adanya tuntutan. Kemudian pengembang tahu bahwa ini wisata alam, meskipun dia secara legal standing dia sah memiliki bukti-bukti kepemilikan ya, baik adat maupun dari